Selamat pagi Bu Ani, saya Felicia Jennifer Chandra, NRPE 121700098. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pameran Batik Fashion Fair tahun 2019. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang spesifikasi pameran. Pameran Batik Fashion Fair ini merupakan pameran batik yang terbesar di Indonesia Timur yang biasa diadakan pada akhir tahun, yang digelar pada tanggal 27 November hingga 1 Desember di Grand City Mall, Surabaya. Dengan mengangkat tema Sustainable Fashion, yang memiliki visi menjadikan industri fashion lebih beretika terhadap lingkungan dan mengurangi dampak besarnya sampah yang dihasilkan oleh industri fashion. Pameran ini diikuti kurang lebih 200 peserta yang terdiri dari beberapa daerah seperti Jogja, Jakarta, Jawa Timur, Solo, dan lain-lain. Ya, yang kedua saya akan menjelaskan tentang persiapan pameran. Ini persiapan pameran dari sisi peserta. Yang pertama, peserta lakukan adalah memilih karya terbaik mereka yang akan dipamerkan. Kemudian mereka menata jenis kain yang berbeda-beda, dari jenis kain yang biasa hingga jenis kain yang premium. Terus dengan warna batik yang berbeda-beda sehingga menjadi susunan yang rapi. Yang kedua, mereka pastinya menyiapkan meja dan kursi untuk pengunjung yang datang untuk berkonsultasi dan bertanya-tanya mengenai jenis-jenis batik, selera batik pengunjung yang akan dibeli nantinya. Yang ketiga, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah dari sisi pemasaran dan promosi, di mana sekarang teknologi semakin canggih, banyak orang yang mendapatkan informasi produk melalui sosial media, melalui berita-berita atau apapun itu, sehingga pameran offline di sini ini kayak bisa dibilang kurang efektif karena orang pasti berpikir kayak kalau online bisa ngapain harus datang ke pameran offline. Sedangkan online aja mereka bisa pesan barang, ngapain mereka harus datang ke acara pameran offline. Nah, selanjutnya analisis biaya pameran. Ya, pastinya biaya pameran offline di Grand City ya tidak cukup murah ya, karena mereka harus menyewa tempat, terus harus membeli atau menyewa tiang-tiang untuk menggantung hasil-hasil karya mereka, seperti baju, aksesoris, ataupun yang lainnya. Harus menyiapkan meja, kursi, terus membayar karyawan, dan lain-lain. Untuk pengunjung di sini tidak dipungut biaya apapun, karena acara pameran ini dibuka secara umum, jadi orang dari luar manapun, dari provinsi manapun, daerah manapun bisa datang tanpa dipungut biaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis potensi manfaat atau keuntungan dari pameran ini. Manfaat dari pameran ini adalah menjadikan industri fashion lebih berkembang dan bisa menjadi salah satu bentuk apresiasi kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, dapat memberikan kesempatan kepada para pengusaha pengrajin batik maupun produk fashion lainnya untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kreativitas, produktivitas, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pameran ini. Kelebihan pameran ini adalah bisa berinteraksi secara langsung antara pembeli dan penjual. Apabila pembeli ingin bertanya-tanya, mereka bisa langsung bertatap muka, kayak seperti ingin bertanya tentang jenis kain atau tekstur kain yang sesuai selera mereka, asal batik yang dijual dari daerah mana saja, dan lain-lain. Kekurangannya adalah pemodalan lebih mahal dari hasil pendapatan. Mungkin dari sini tuh kayak lebih mahal untuk membayar tempat sewa daripada pendapatan yang didapat. Jadi tidak sebanding dengan harga sewa mereka. Dan yang kedua, mendapat letak tempat stand yang kurang strategis. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan diadakan acara ini adalah menjadikan industri fashion lebih beretika terhadap lingkungan, mengurangi dampak besarnya yang dihasilkan oleh industri fashion, dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusaha batik dan produk fashion lainnya untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kreativitas, produktivitas, dan sebagai ajang untuk mengenalkan serta memasarkan produk mereka. Sekian dari saya, terima kasih.